Patah tulang terbuka apa tertutup? Ya, terserah saya, tertutup saja. Terbuka. Ya, tertutup saja, ya. Tertutup. Sebelah kanan bawah, ya, tungkai bawah atau kaki sebelah bawah. Ya, ingat-ingat. Dan pingsan. Juga mengalami luka babras pada telapak, ya, telapak tangan sebelah kanan. Karena dia pingsan akhirnya menumpu, gak sadar, guling, duduk, jatuh, patah tulang. Terus juga mengalami luka sayat di bagian tangan sebelah kiri, telapak tangan sebelah kiri, tangan sebelah kiri. Kecil saja, ya. Seperti itu. Pingsan korban, tidak sadarkan diri. Monggo. Nah, tolong ditangani. Tadi korban kedinginan, pingsan dan mengalami luka sayat di bagian telapak tangan, ya. Terus luka babras, ya, patah tulang sebelah kanan di tungkai bawah. Ini ada bidenya, bisa digunakan, ada mitela, ada perban pembalut gulung dan pembalut elastis, silakan digunakan. Monggo yang mau menolong, ya, silakan. Bisa 2 orang, bisa 3 orang, karena kalau orang naik gunung kan biasanya temennya banyak. Kalau pecinta alam, monggo silakan, mulai dari sekarang. Monggo, gak ada yang nolong. Bacot iki. Silakan. Nah, jadi penolong. Ya, silakan, boleh 3 orang, 2 orang, karena korban mengalami pingsan. Kalau naik sendiri juga nggak bisa. Waktunya menipis karena korban tidak sadarkan diri. Kemuli. Bolongan itu di kapas. Keras dulu. Mbak, sadar belum, Mbak? Kalau nggak mau nolong jangan kasih tahu. Kalau mau nolong silakan ke sini. Ya, jangan sampai malpraktek ya ini. Bahaya ini nanti. Mbak Ina sudah sadar belum ini? Nah. Ya. Oh, berarti korban sudah sadar, diajak ngobrol. Oh, belum, lah kok ngomong. Oh, belum disadarkan kok ngomong. Halusinasi ya.
Oh. Pegang saja nggak apa-apa. Wah. Wong menolong kok nggak usah takut berdek ya. Nggak nyakot korbannya. Ya, bekasannya. Jangan pakai yang itu tuh, pakai yang baru. Masa gue bekas-bekas. Iya. Ya, bisa digunakan perlengkapannya yang ada di situ. Duh, kapan yang nyadar nih kok Mbak sadar Mbak piye? Gimana cara menyadarkannya tadi? Ya, kalau menolong seperti ini jangan grogi. Nanti kalau grogi malah salah semua. Jadi fokus saja sama sakitnya atau penderitaannya, ya. Nah, maksudnya penderitaannya ya kalau menggigil bagaimana, ya. Walaupun itu orang lain, ya, apalagi orang terdekat kita, jangan grogi, nggak usah takut. Yang penting intinya kita menolong korban tersebut biar tidak lebih parah lagi atau meringankan bebannya. Kalau patah tulang nggak mungkin langsung diangkat, kita harus bidet dulu. Kalau perdarahan ya kita tutup. Ini masukkan lagi, kalau patah tulang terbuka jangan sekali-kali ditarik sendiri ya. Mungkin dimasukkan tulangnya ke dalam, jangan. Ya, kalau tidak bisa ya sudah, jangan diapa-apakan, dibidet saja. Tutup lukanya, patah tulang terbuka. Nanti sering lihat film Rembo atau film apa, kan patah tulang ditarik sendiri, jangan. Nanti lebih parah lagi, bisa infeksi. Nggih. Nggih. Ya, ini perawat. Ya. Ini kalau menolong seperti ini kira-kira yang mas-mas ini grogi apa enggak? Korbannya cewek? Grogi. Nah, grogi. Ada pikiran yang lain-lain enggak? Pikiran negatif enggak kira-kira? Kira-kira ada pikiran negatif enggak? Kalau waktu menolong maksud saya, ada pikiran negatif enggak? Masa sebelum menolong punya pikiran negatif? Punya enggak kira-kira? Kalau ada korbannya seperti ini, ya, jelas enggak mungkin. Kalau mau menolong itu punya pikiran negatif, enggak mungkin. Mau loh, sebelum itu enggak mungkin punya pikiran negatif. Kalau sesudah mungkin pasti punya pikiran negatif. Nyapong kira ada demek tangane. Nah, pasti seperti itu. Tapi kalau sudah menolong, kita pikirannya fokus kepada korban atau pasien. Ya. Di rumah nanti ya, jangan lupa dipahami tentang peralatan pertolongan pertama. Kayak buka botolnya kok susah, itu caranya gimana, dipelajari. Nanti kalau ketika ada korban atau pasien sudah bisa tahu cara membukanya. Ya, harusnya diputar, dicongkel, jangan. Harus dipahami dulu. Gimana, Mbaknya? Sudah apa belum, Mbak, Mas? Sudah sadar? Oh ya. Namanya siapa, Mas, korbannya? Nama siapa, Pak? Loh, kok ditanya? Katanya sudah sadar.
Oh, baiklah ya. Ini kayak praktek masak itu aja ya, diibaratkan kayak praktek masak. Kira-kira kalau patah tulang seperti ini bisa jalan atau tidak? Gimana? Tidak bisa. Iya. Ngupingmu akeh ngono ya. Ngupingmu akeh ngono. Sudah? Awas, hati-hati tangannya. Nah, hati-hati. Ya. Sudah, Mas, Mbak? Sudah, itu aja. Sudah. Oke. Sudah? Ya, tepuk tangan dulu. Terima kasih buat para penolong Mbak Ina, ya. Kalau seperti ini yang ditolong apanya dulu? Pingsannya, kedinginannya, atau patah tulangnya, atau luka apa tadi? Luka sayatnya, atau luka babrasnya? Yang patah tulang angkat tangan. Cuma satu. Luka sayatnya nggak ada. Luka babrasnya dulu, angkat tangan. Tidak ada. Terus pingsannya dulu, ya. Terus kedinginannya dulu. Kedinginan terus. Oh, iya. Ya, kita bahas sekarang. Kita evaluasi. Jadi kalau seperti ini kita tidak tahu kan, korban tidak sadar, korban patah tulangnya di mana, kita begitu menolong tidak tahu di mana ada patah tulang atau tidak kan? Nah, maka dari itu kita sadarkan korban terlebih dahulu. Kalau korban sadar, kita bisa komunikasi dengan korban. Caranya bagaimana menangani korban pingsan? Ada yang tahu mungkin? Korban pingsan apa? Percikan air, belum tentu dia sadar. Kalau ada air, kalau tidak ada bau-bauan, bau apa? Yang lain? Tes respon. Jadi kalau korban seperti ini, ya korban tidak sadar, kita sadarkan terlebih dahulu, tes respon, ya direspon dulu. Mbak. Nah, kalau korban tidak sadar, kalau direspon dengan tepuan, mbak, mas, bangun, berarti respon, ya sudah sadar. Kalau tidak sadar, kita lanjutkan ke mbak. Kalau belum sadar lagi, ya kita respon dengan pijat di antara ujung jari dan ibu jari, telunjuk dan ibu jari di tengah sini. Nah, kita coba sama-sama tekan di antara ibu jari dan telunjuk. Kira-kira korban sadar gak kalau kita tekan? Ya? Sambat. Nah, yang namanya sambat itu akhirnya sadar. Itu efeknya itu, ya. Maka kalau ditekan sini pun belum sadar, bisa di daerah ulu hati seperti ini, kan? Ya. Korban bisa sadar. Asalkan tidak ada patah tulang di bagian dada. Baru kalau mau ngasih bau-bauan, jangan terlalu dekat. Misalnya punya air putih, jangan terlalu dekat dengan hidung, agak jauh 10 cm, ya. Kenapa? Rangsangannya biar tidak langsung
masuk ke otak dan mengakibatkan korban. Ada yang ditanyakan? Terus tadi setelah bangun sadar kita tanya, Mbak, Mas, siapa namanya? Kalau bisa menjawab berarti sudah sadar. Mbak, Mas, namanya siapa? Posisinya di mana sekarang? Nah, tidak tahu, berarti dia sudah respon, tidak tahu di mana. Ya, seperti itu. Kenapa nggak bisa pingsan? Mungkin atau mungkin responnya dia menggigil, dinginan, karena kedinginan dia menggigil. Ya, bisa langsung dikasih penghangat, bisa selimut, bisa sarung, bisa baju. Ya mungkin karena kehujanan dia pingsan, kedinginan, akhirnya jatuh, terpleset ke jurang atau tebing, ya langsung dihangatkan. Seperti itu. Kita lanjut ke setelah bangun sadar. Kalau dia bisa merespon, ditanya namanya siapa, bisa merespon, kita tanya aja langsung, lebih mudah. Mbak, yang sakit yang mana atau yang sebelah mana? Nah, biasanya kalau dia kesakitan, misalnya dia bilang, aduh bagian kaki. Nah, bagian kaki yang mana? Nah, itu sambil dicek, tolong digerakkan kakinya atau telapak kakinya, digerakkan kanan kiri. Kalau dia tidak bisa menggerakkan, indikasinya ada patah tulang bagian tungkai atas atau tungkai bawah. Kita cek fisiknya langsung saja, nggak usah dari atas kepala atau dari badan, nggak usah, langsung saja kita tuju bagian apa? Tungkai atau kaki dari atas, periksa, diraba. Kalau bagian yang luka terasa pasti korban respon. Waduh. Kalau cowok biasanya misuh ya toh. Nah, misuh gitu ya. Tekan. Aduh, ya pasti di bagian sekitar yang luka itu ada diindikasikan bisa patah tulang karena kasusnya kasus trauma, ya kan? Tadi jatuh dari tebing tadi ya. Kan, aduh, nah, berarti ada diindikasikan patah tulang. Kalau sudah aduh, gerakan Mbak, Mas, gerakan kakinya. Nah, kalau tidak bisa, berarti segera mungkin distabilisasi atau di bidai. Nah, bidainya jangan segini. Kalau segini ini masih bisa bergerak. Bidainya ya panjang. Bisa menggunakan mitela atau tali yang lain. Membalut dulu seperti ini boleh. Jadi yang dimasukkan talinya dulu, jangan bidainya dulu, talinya dulu ke dalam. Bisa menggunakan mitela. Jadi dimasukkan dulu mitelanya. Tadi caranya udah dibagi dua, terus dibagi dua lagi. Ya. Bagi dua. Nah ini bagi dua lagi kalau terlalu besar. Bisa langsung dimasukkan ke dalam. Lewat mana? Lekukan ya, bukan bagian tubuh. Ini sepatunya dilepas apa enggak? Hah? Ya gimana maksudnya, dilepas atau tidak? Gak usah dilepas, ini buat beda juga bisa. Ya, kalau kamu lepas atau kalian teman-teman lepas, ini pasti bergerak, ya kan? Bisa menambah parahnya luka ini. Biarkan seperti ini, nanti biar di rumah sakit yang lepas, ya. Masukkan.
atas luka dan di bawah luka harus ada talinya. Nah, seperti ini baru ditali, taruh bidenya. Dipanjang sampai ke pinggang kurang lebihnya. Baru ditali. Ini tadi dibagi dua, ada lubangnya ya, masih yang dibagi dua, bisa langsung ditarik. Untuk talinya, kalau di pinggir kanan ya kanan, kiri ya kiri, jangan di tengah-tengah. Tanya, Mbak, sakit nggak Mbak? Enggak. Sakit, Mbak. Kurang satu ya. Jadi 4. Ya, nanti ini bisa digabung jadi satu biar tidak bergerak ya, seperti ini. Ada yang tanyakan untuk penanganan patah tulang mengenai pembidean? Kalau di tangan seperti ini, bidenya sini sampai ujung jari, sini sampai ujung jari siku. Kalau di kaki tungkai bawah ya seperti ini. Kalau tungkai atas, ini yang keluar ini sampai ketiak.